Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat bertemu kembali para pemirsa. Bahasanya pagi hari ini atau kesempatan ini dari Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yang beralamatkan di Jalan Bali nomor 3 Caruban. Kita kemas dalam satu acara yaitu menggali potensi literasi di Kabupaten Madiun lewat acara podcast. Para pemirsa, seperti kita ketahui bahasanya di Kabupaten Madiun terkenal dengan ikonnya yaitu Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia, dan untuk memperkuat jati diri itu ada ikon yang berupa logo, gambar dan lain sebagainya ya, yang di situ menggambarkan satu gerak seorang pesilat. Dan kebetulan sekali hari ini telah hadir bersama saya, yaitu yang menciptakan ikon Kampung Pesilat. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Mas Vicky. Selamat siang Mas Vicky. Siang Bapak. Nama lengkapnya Mas Vicky? Nama lengkap ya, nama panjang ya? Ya, nama panjang. Kalau nama panjang nggak saya Vicky. Untuk nama lengkapnya Vicky Harjana Bapak. Vicky Harjana. Terus kalau rumahnya kebetulan? Kebetulan asli putra daerah dari Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Gitu ya. Gini Mas Vicky, ini kebetulan sekali terkonek dengan Kampung Pesilat dan logonya. Ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini selain buku-buku yang ada, ini juga ada satu perangkat alat yang namanya printer 3 dimensi, juga ada laser cutting yang ini bisa menghasilkan karya-karya seperti ini Mas. Ya, ini logo Kampung Pesilat yang perlu kita sampaikan karena ini dinamika perpustakaan sekarang tuh lebih mengutamakan ekonomi kreatif, artinya arahnya ke sana gitu Mas. Jadi tidak sekedar membaca saja, tapi bagaimana bacaan ataupun hasil membaca itu bisa diaplikasikan untuk keterampilan, untuk ekonomi kreatif yang bisa menghasilkan mungkin uang gitu ya. Jadi alatnya tersedia di sini. Ada di sini ada. Jadi ini para pemirsa kalaupun ingin berlatih ke sini boleh ya. Gratis boleh. Nah ini sebagai pengantar, rasanya kita udah membuat produk seperti ini, gantungan kunci juga logo-logo seperti ini. Begini Mas Vicky ya, jadi kita ketahui bahasanya Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia ya. Ini benar-benar karena panjenengan yang menciptakan. Secara usia panjenengan usianya berapa ini? Saat ini masuk 24. Kalau dulu waktu dulu waktu menciptakan itu lulus SMK itu gitu sekitar ya? 19. Umur 19 ya. 19 tahun. Terus di usia yang baru 19 tahun ya, saya katakan relatif masih sangat muda ya. Sampean bisa mengadoptir Kampung Pesilat yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun, bagaimana itu? Karena latar belakang saya Pak, saya seorang siswa SMK pada jurusannya informatika di bidang multimedia. Di dalam saya sekolah di multimedia itu kan juga ada pelajaran yang namanya desain grafis 2 dimensi. Di situ juga dibahas tentang cara membuat logo. Nah setelah dari Pemkab ini mengeluarkan sayembara, itu saya merasa kayaknya saya bisa ini. Dari situ awalnya. Jadi sudah ada dasarnya. Ya. Lalu Mas Vicky tahu ada lomba itu yang ngabari siapa? Kebetulan dulu tuh publish dari Pemkab di media maupun langsung pemasangan poster dan banner banyak semuanya Pak. Tapi saya dulu kurang aktif di media sosial, jadi saya melihat di banner yang ada di depan alun-alun saat itu. Oh gitu. Karena rumah saya dekat, waktu melintas ada banner itu, akhirnya saya tahunya dari banner itu juga, banner promotion itu. Jadi malah
tahunya sebatas dari banner ya, waktu dari itu banner. belum medsos gitu ya. Oh, belum aktif. Terus begitu membaca banner sampean tergugah untuk ikut lomba ya, artinya begitu ya. Terus untuk merunut itu artinya secara kronologis Anda menuju ke lomba itu apa tindakan panjenengan? Saat itu saya rasa tidak ada pendaftaran Pak, jadi langsung pengumpulan karya. Oh gitu. Ya, jadi materi bisa kita lihat di banner, di poster atau di postingan media. Saat itu peserta langsung mengerjakan karya dan langsung mengumpulkan seperti itu. Oh gitu ya. Langsung pengumpulan karya. Iya. Itu cara fisik ya, artinya jangan langsung menyikapi membaca pengumuman, wah begini yang dimau gitu ya. Okay. Tapi saya lebih ingin tahu rasa sampean itu bagaimana mengaplikasikan dari potensi 14 perguruan di Kabupaten Madiun ini, terus menjadikan sebuah logo ini, nyambungkannya kayak gitu. Susah sekali Bapak, karena 14 perguruan ini mempunyai perbedaan identitas, memang tidak begitu besar, namun untuk mewakili dari 14 perguruan ini kita tidak bisa condong salah satunya juga. Tidak boleh condong, tapi harus tetap bisa mewakili. Iya. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh menekankan salah satu unsur gitu ya. Gitu, tapi harus bisa merangkum keseluruhannya. Gimana teman? Akhirnya itu kan temanya kan Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat Indonesia. Bagaimana saya menggambarkan itu, akhirnya ketika didasari dengan saya juga seorang background pesilat, saya memilih saja bentuk dasar seorang pesilat. Nah, di situ saya rasa kalau bentuk dasarnya pesilat itu mampu mewakili semuanya. Kalau saya membentuk sebuah lambang, itu akan condong kepada satu identitas saja. Gitu ya. Gitu ya. Lalu gini, terus akhirnya tervisualkan apa itu posisi gerak itu gimana aja dengan ini mulai bedah dulu ya. Iya, proses ya itu. Prosesnya. Jadi dari itu kita kalau di proses desain logo itu ada namanya mind mapping Bapak. Dari Madiun, Kampung Pesilat Indonesia itu kita pecah-pecah. Madiun sendiri, Kampung sendiri, Pesilat sendiri, dan Indonesia sendiri. Madiun sendiri, Kampung sendiri, Kampung Pesilat sendiri, Pesilat sendiri ya. Pesilat sendiri. Terus Indonesia sendiri. Ada 4 unsur ya, Bu. 4 unsur. Iya. Tapi di situ saya merangkum saja karena tadi mewakili 14 identitas, saya mengambil sebuah bentuk dasar seorang pesilat. Jadi di logo itu ada yang namanya wordmark logo dan ada yang namanya pictorial logo. Wordmark logo itu logo yang terbentuk berdasarkan teks seperti Coca-Cola, Asus, Vivo, teks saja. Oh, berarti sebuah huruf begitu ya, rangkaian huruf teks gitu ya, Coca-Cola misalnya ya itu. Terus ya, kalau pictorial logo itu lebih ke simbol-simbol seperti Apple, kita lihat ya. Kalau logo Apple itu berdiri sendiri tanpa teks, orang sudah bisa melihat, oh ini Apple. Saya pengennya arah logonya ke situ. Jadi tanpa ada tulisan teksnya, itu sudah bisa dikenali sebagai logo Kabupaten Madiun. Kembali ke tema tadi, saya memilih bentuk dasar pesilatnya. Pesilat dengan pasangan kuda-kuda, Bapak. Pasangan kuda-kuda melambangkan tangan yang menyilang. Di situ saya juga menguliknya atau mencari referensinya di gerakan IPSI, bukan dari salah satu perguruan. Dari gerakan IPSI saya cari karena mewakili 14 perguruan tadi menggunakan bentuk kaki kuda-kuda dan tangan menyilang. Seperti itu bentuk dasarnya saja dari logo Kabupaten Madiun Pesilat. Terus pada waktu itu apa ada tatap muka dengan panitia gitu? Tidak ada. Itu langsung pengumpulan pun lewat online juga. Lewat online kita kirim lewat, kalau nggak salah waktu itu Gmail. Gmail. Baru pemenangnya akan dipanggil, pemenangnya akan diumumkan melalui koran, koran Radar Madiun seperti itu.
Lalu kebetulan Kampung Pesilat, Kabupaten Madiun Kampung Pesilat itu dideklarasikan tanggal 28 Oktober tahunnya berarti 2018 itu ya. 2018. Sama ikut lomba berarti 2018 ya. Gitu ya. Terus itu mungkin itu secara fisik ya, mungkin secara spiritual ya, secara spirit ya. Itu pemaknanya dari posisi itu gimana, Mas? Kalau kita desainer lebih biasanya nyebut filosofi. Nah, filosofi ya. Dari warna sendiri kan ada biru, hijau, sama coklat dan hitam sih Bapak. Iya, warna hitam ini. Itu dari atas saja itu pesilat yang memakai udeng warna hijau itu dimaksudkan pesilat di Kabupaten Madiun itu bisa bertumbuh. Mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan bertumbuh. Berikutnya masuk ke bajunya, kenapa kok biru? Biru itu melambangkan ketenangan. Jadi mempunyai pikiran yang selalu visioner ke depan, bertumbuh, mempunyai ketenangan, dan di bawah itu coklat itu kematangan. Kematangan dan hitam itu kekal abadi gitu ya. Kekal abadi. Ya, jadi ini juga walaupun lambang ini membawa satu pesan moral ya. Biasanya sebagai seorang pesilat ini hendaknya itu dengan udeng yang warna hijau ini memberikan rasa aman, nyaman, suasananya teduh gitu ya. Dan terus berkembang, bertumbuh ya. Visioner. Terus warna biru tenang-tenang. Ini kalau di baju otomatis di batinnya ya. Harus selalu tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak emosian ya. Itu terus dengan jarinya coklat ini adalah kematangan. Jadi seorang pesilat itu karena sudah secara kerohanian sudah dibekali ilmu kerohanian ya. Jika secara fisik dia hendaknya semakin matang ya. Harus berbeda dengan yang tidak ikut silat ya. Karena ini orang yang sudah diberi bekal ilmu yaitu secara fisik dan batin gitu ya. Lalu diterjemahkan kalau celananya hitam ini keabadian ya. Nah, jadi kalaupun artinya ada satu konsistensi ya. Nah, jadi kalau kita itu menjadi seorang pesilat itu ya kalau berbuat baik ya terus konsisten, tidak mudah goyah juga gitu ya. Nah, ini pemaknanya sangat luar biasa sekali. Lalu gini Mas Vicky, jadi pada waktu lomba biasanya pengalaman saya kalau ngikuti jadi juri lomba logo gitu biasanya ada salah satu item persyaratannya biasanya hak cipta itu milik panitia misalnya gitu ya. Terus atau mungkin panitia punya kewenangan untuk merubah ataupun menambah atau mengurangi hal yang sekiranya kurang pas. Ini juga berlaku di sini kan? Iya benar, karena ini kan tidak main-main Bapak, ini kan akan mewakili citra daerah. Tentunya dari Pemkab juga ada ikut campur tangan untuk sedikit menyesuaikan dengan visi misinya pemerintah Kabupaten Madiun. Dari Pemkab sendiri ada revisi warna Bapak, warnanya sendiri. Oh gitu ya. Dan dulu itu sebenarnya logo itu ada frame-nya bingkai gitu ya. Tapi Bapak Bupati waktu itu lebih senang dia berdiri sendiri. Tidak ada bingkainya. Supaya bisa diaplikasikan di berbagai media. Ya. Seperti itu. Ya mungkin kalau di bingkai kayaknya terbatas gitu ya. Tapi kalau gini kan bebas ya, artinya bisa humanis kemana saja bisa mengakomodir gitu. Nah, ini Mas Vicky sebagai seorang pemuda yang sudah berbuat sesuatu untuk negerinya dalam ini Kabupaten Madiun, ini karya-karya ini sudah diaplikasikan dalam bentuk logo, gambar ya di kaos, di sablon dan lain sebagainya ya. Sampean kalau tahu gambar-gambar itu dipakai orang gimana rasanya? Tentunya bangga sekali, bangga dan bersyukur
Tapi kadang-kadang itu waktu awal pertama logo itu di launching ya Pak, orang itu kan lagi rame-ramenya ya, rame-ramenya logo Kabupaten Pecilat, seperti di warung, di tempat tongkrongan, itu membicarakan logo, sedangkan saya di situ, sedangkan saya di situ. Nggak tahu kalau yang bikin di sebelahnya. Saya juga diem, tapi dari situlah saya mendapatkan respon dari masyarakat. Tentunya banyak pro dan kontra, namun dalam logo itu kita tidak bisa memandang logo sebagai lukisan. Logo itu punya pakem-pakemnya sendiri. Kalau masalah pandangan seni orang beda-beda masing-masing. Cuma di logo itu yang pertama harus original, harus original. Begitu ya. Ketika disandingkan dengan logo lain tidak boleh menyerupai atau mirip. Oh gitu, artinya harus murni karya asli, karya ide cipta sendiri, tidak boleh nurun ataupun plagiat ya. Ini nggak boleh gitu. Karena logo itu identitas, identitas kan nggak boleh sama. Bisa. Apalagi menyerupai seperti itu. Kalau kita bisa lihat logo Kabupaten Madiun ini tingkat referensinya 80%, tidak ada yang menyamai. Oh gitu ya. Jadi andaikan ini di medsos gitu nggak ada gambarnya hanya ini dan hanya itu saja. Kalau disandingkan dengan logo lain itu dia pasti outstanding. Gitu ya. Menonjol khas sendiri. Khas sendiri. Gitu ya. Itu yang penting dalam logo. Iya. Dan ini tentu saja kembali ke masalah kebanggaan tadi ya. Lalu respon orang tua gimana waktu itu? Orang tua waktu itu karena saya tuh dari SMK sering ikut lomba ya Pak, ikut lomba. Sebelum lomba logo juga saya mewakili Kabupaten Madiun di kalau SMK tuh namanya LKS. LKS ke provinsi itu juga desain grafik teknologi. Nah setelah itu saya bilang sama orang tua, sama ibu waktu itu, logo ini menang gitu sih. Oh iya. Responnya biasa, tapi setelah beliau melihat logo itu ada di mana-mana baru oh iyanya tuh kayaknya belum tahu. Oh iya tuh menang gimana nggak tahu kayaknya ibunya belum tahu ya misalnya. Terus kalau tahu hadiahnya tahu pasti. Tapi kalau logonya baru ditempel di sana di aplikasi, ini logomu tinggal di ini ya itu logo buat daerah. Disitulah baru pecah itu kebanggaannya orang tua saya. Gitu ya. Jadi sadarnya setelah beberapa saat biasanya ternyata karya ini tidak main-main gitu loh ya, artinya menjadi satu ikon yang luar biasa. Ke daerah. Lalu dari karya ini mungkin Mas Vicky ya, jadi satu harapan Mas Vicky ya mungkin tentu saja selain tervisualkan lewat bentuk, warna dan sebagainya, secara pribadi sebagai wong Madiun gimana Mas? Tujuan saya, iya dengan adanya Kampung Pesilat ini tentu saja. Tentunya lebih mempromosikan pencaksilat di Kabupaten Madiun. Iya. Karena selama ini sudah terkenal, Madiun sudah terkenal. Iya. Tapi kebanggaan dari warga masyarakatnya sendiri. Iya. Kalau keluar daerah itu, ini loh saya dari Madiun. Aku wong Madiun. Gitu. Berbeda dengan daerah lain. Tapi kalau di luar mungkin kita sudah terkenal. Iya. Tapi untuk pemudanya sendiri yang di Kabupaten Madiun itu masih terpaku kepada identitas tertentu perguruan. Dengan adanya logo ini saya berharap bisa melebur saja dan bergerak maju bersama-sama. Gitu ya, satu etikat yang mulia. Kita kaya dengan Kasanah Pencaksilat, ada 14 perguruan ya, dan bisa lebih karena ada yang belum gabung juga di IPSI ya gitu ya gitu. Kita bergabung jadi satu untuk maju ke depan bareng-bareng mengangkat Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat Indonesia. Nah, terus secara ekonomi ya Mas Vicky ya, ini mungkin Mas Vicky yang belum berhitungkan dan sadari bahwasanya dengan adanya logo ini otomatis ada ekonomi kreatif, artinya orang sablon membuat kaos Kampung Pesilat tentu saja pakai logo ini jenengan tuh ya. Demikian juga mungkin yang buat gantungan kunci atau souvenir yang mungkin kipas dan lain sebagainya ada Kampung Pesilat juga. Ya, ini mungkin
sebuah pahala yang mengalir untuk Mas Vicky. Bisa jadi brandingnya. Lalu untuk Mas Vicky sekarang masih kuliah apa gimana? Alhamdulillah ini lagi mengerjakan skripsi ya. Skripsi ya. Sebentar lagi lah. Gitu ya, belum mau lulus lah gitu. Ngambil apa? Skripsinya judulnya apa? Skripsinya ya tentang Kampung Pesilat ini enggak? Ya, masih bersinggungan. Oh gitu. Masih bersinggungan karena gitu kebanggaan saya. Iya. Di bawahnya. Kita kasih titel apa, judul apa? Judulnya itu manajemen komunikasi media sosial dalam menyatukan perbedaan identitas pencaksilat di Kabupaten Madiun. Nanti larinya juga ke logo juga, branding, gitu ya. City branding seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sampai ke skripsinya pun semangatnya panjangnya bagaimana pesilat di kabupaten itu kompak dan bersatu gitu ya. Lihat situ. Ya semoga skripsinya lancar ya. Amin. Terus segera di ACC sama pembimbingnya. Tapi saya kira karena itu kegiatan itu judul itu sesuai dengan apa yang selama ini panjenengan geluti, kira nggak begitu sulit lah secara mungkin mempertahankan disertasinya atau gitu itu sesuai dengan bidangnya gitu. Para pemirsa juga ya bahasanya di perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Madiun ini juga menyikapi adanya visi dari Kabupaten Madiun, yaitu ikon Kabupaten Madiun Kampung Pesilat. Maka dengan segala fasilitas sarana yang ada, ini kita sediakan ada printer 3 dimensi, ada laser cutting dan lain sebagainya. Kita mencoba memproduk yaitu logo Kabupaten Madiun yang seperti kita saksikan ini. Dan untuk para pemirsa juga masyarakat bisa berlatih di sini dan gratis gitu ya. Jadi gratis. Nah ini kebetulan hari ini ada Mas Vicky yang hadir juga di sini. Ini Mas Vicky mungkin hadir baru kali ini ya Mas Vicky ya. Bagaimana suasana? Saya baru tahu ada tempat senyaman ini gitu ya. Kabupaten Madiun. Bersih, lengkap, dan yang tentunya modern ya. Memang ini ada 2 gedung Mas Vicky, yang sana gedungnya diberi nama Nakulo dan Sadiwo. Jadi konsepnya gedung kembar. Jadi kalau di pewayangan kan ada Nakulo dan yang gedung lama itu Nakulo dan sini Sadiwo. Dan orientasinya juga itu, kalau ke sana masih dengan teknologi perpustakaan konvensional, kalau sini sudah digital. Gitu. Jadi untuk para pemirsa kalaupun mau ingin belajar secara gratis ya Mas ya, silakan datang di perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Madiun yang ada di Jalan Bali nomor 3 Carban. Baiklah para pemirsa, mungkin Mas Vicky sebelum kita tutup ada satu pesan yang ingin disampaikan untuk pemuda mungkin, untuk masyarakat mungkin, atau mungkin untuk komunitas Kampung Pesilat mungkin. Tentunya untuk pemuda ya, lebih meningkatkan potensi. Jadi pencak silat itu tidak hanya mengenai silatnya saja, bisa juga masuk ke dalam budaya, desain, seni musik, dan masih banyak lagi. Mari kita kupas bersama-sama. Dan tadi kembali lagi melebur dan maju bersama. Gitu ya. Jadi biar skopnya sebetulnya luas kalau kita mau bersama-sama menggali ya Mas ya. Tidak sekedar gerak pencak silat ya, tapi bisa juga dikembangkan ke berbagai aspek seperti yang saya ceritakan tadi ya. Nah itu bagaimana pengembangannya nanti kalau kita bersama-sama ada di Kampung Pesilat, insya Allah itu nanti akan tersampaikan gitu ya. Baik para pemirsa yang berbahagia, ini bincang-bincang kita dengan Mas Vicky yang telah menggagas sebuah ikon Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia, dan alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat ya Mas ya.
Jadi kalau kita mungkin keluar daerah, kalau ada gambar logo seperti ini, mesti orang mengidentifikasi Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Tidak perlu diberitahu, wong Madiun nggak perlu. Ini sudah tersampaikan. Dan untuk Anda semuanya yang menggunakan ini desain ini untuk lebih menyebarluaskan ataupun untuk bisnis Anda, nggak masalah ya Mas Ki ya, Sudah karena menjadi hak milik semuanya. semuanya. Dengan ikhlasnya Mas Vicky sudah mengikrarkan ini, silahkan monggo gitu. Jadi asal untuk kebaikan dan kebersamaan semuanya. Dan semoga Kabupaten Madiun semakin aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak sesuai dengan visi dan misinya Mas. Amin. Dan cita-cita pendiri Kabupaten Madiun yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sampai di sini, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga acara ini bermanfaat untuk menggali potensi literasi di Kabupaten Madiun lewat acara podcast di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Salam literasi Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.